Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini dalam acara Sela di tahun 2021 ini, mari kita satukan hati, kita akan mulai di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berada di tahun 2021 melewati tahun 2020 dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, ada pemeliharaanmu yang sempurna. Dan kami tahu bahwa masa depan kami baik bukan karena keadaan, tetapi Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, karena Engkau begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
Saudara, sore hari ini ya di minggu-minggu pertama di tahun 2021, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dari kitab Filipi. Dan saya akan membacakan beberapa ayat dari Filipi pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah saudara, kitab Filipi adalah kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana dia berada di dalam penjara. Kitab ini penuh dengan ucapan syukur. Kitab ini penuh dengan seruan untuk bersukacita, sekalipun keadaan Rasul Paulus bukanlah keadaan yang baik. Dan dia berdoa. Dan hari ini kita akan belajar doa Paulus dari penjara untuk jemaat di Filipi. Apa doanya saudara? Dikatakan yang pertama, dia berdoa supaya kasih daripada jemaat di Filipi boleh semakin melimpah. Kita tahu saudara, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kasihnya sempurna. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang memiliki kasih yang melimpah, tetapi Tuhan Yesus adalah kasih yang melimpah itu sendiri. Jadi kasihnya begitu luar biasa buat saudara dan saya. Tetapi kasih kita kepada Tuhan itu yang bisa bertambah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kasih kita kepada Tuhan sudah sempurna. Dan Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Filipi biar kasihnya boleh semakin berlimpah. Lewat apa? Lewat pengetahuan dan pengertian yang benar. Nah saudara, pengetahuan, pengertian kita akan Tuhan yang benar membuat kasih kita semakin melimpah di dalam Dia. Tetapi kalau pengetahuan atau pengertian kita kepada Tuhan salah, kita melihat Tuhan dari kacamata yang salah, maka kasih kita bisa kadarnya menjadi turun, bahkan menjadi dingin. Alkitab berbicara tentang kasih orang yang percaya yang akhirnya menjadi dingin. Jadi di awal tahun ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan mempelajari, untuk mengetahui kasih Tuhan, mengetahui tentang kebaikan Tuhan, sehingga kasih kita boleh bertambah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga kita punya pengertian yang benar, kita dapat memilih apa yang baik. Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan saudara. Masuk tahun 2021, saudara juga punya pilihan. Saudara katakan keadaan belum sepenuhnya membaik, bahkan banyak ketidakpastian masuk 2021. Tetap kita bisa membuat pilihan yang baik. Pilihan untuk mempercayai Tuhan di dalam keadaan yang tidak menentu. Karena Tuhan itu pasti, keadaan memang tidak pasti. Dan pada waktu kita menempatkan pilihan kita kepada perkara-perkara yang pasti, Paulus mengatakan ada buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus akan melimpah dalam kehidupan kita. Kembali, kalau Alkitab berbicara tentang buah dalam kehidupan kita, buah itu tidak dinikmati oleh buah. Buah dinikmati oleh orang yang memakannya. Dan kalau kita punya pilihan yang baik dalam kehidupan kita, kita fokusnya benar dan kita mengalami kelimpahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan berlimpah dan juga mengasihi orang lain.
Ya, dan kalau kita penuh dengan buah-buah yang baik itu, maka orang akan melihat kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Saudara, pada masa-masa sulit, sesungguhnya masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat baik untuk kita bisa menunjukkan, mendemonstrasikan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Pada waktu orang mengeluh, pada waktu orang merasa tidak punya pegangan, pada waktu mereka melihat kehidupan kita yang juga mengalami keadaan sulit, kita rupanya berbeda karena kita punya pilihan yang baik, karena kita punya pengertian yang benar tentang siapa Tuhan kita. Rasul Paulus melanjutkan, dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atas Paulus? Dia kemudian menerangkan bahwa dia dipenjara, saudara. Bahkan ada orang percaya yang lain yang tidak suka oleh Paulus, malah bersuka cita akan pemenjaraannya Paulus. Tetapi Paulus fokusnya benar, pilihannya benar. Dia tidak fokus untuk memperhatikan orang-orang yang tidak suka, tetapi fokusnya adalah apa yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupannya. Saudara, di dalam keadaan kita selalu ada pilihan. Kita bisa fokus kepada masalah, kita bisa fokus kepada orang yang buat masalah, dan masalah itu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, atau kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat setiap masalah yang terjadi. Rasul Paulus yang ada dalam penjara bisa punya pemikiran yang luar biasa. Dia katakan bahwa justru apa yang terjadi atas kehidupannya memajukan Injil, memajukan kerajaan Allah di dalam penjara. Dan dia katakan sehingga seluruh istana dan semua orang lain mendengar Injil lewat apa yang Rasul Paulus alami. Saudara, sejarawan beberapa mencatat bahwa orang-orang yang diminta untuk menjaga Rasul Paulus siang dan malam itu adalah orang-orang yang akhirnya setelah dia menjadi selesai dari keprajuritan sebagai prajurit Romawi, banyak menempati posisi-posisi strategis di istana Kekaisaran Romawi. Dan mereka yang menjaga Rasul Paulus selama di penjara itu tidak pernah luput dari kesempatan untuk mendengar kabar baik. Injil disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam keadaan yang tidak baik untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan buah-buah itu akhirnya berada di istana atau di tempat-tempat strategis di dalam Kekaisaran Roma, tanpa Roma sadar, tanpa penguasa Roma sadar pengaruh dari kekristenan yang dimulai dari penjara. Pengaruh kita bisa terlihat kecil, tidak signifikan, tidak banyak diketahui oleh orang, tetapi Injil yang diberitakan itu tidak pernah tidak punya pengaruh yang kekal. Buat Rasul Paulus, penjara menjadi platform, menjadi tempat, menjadi sarana di mana Injil boleh masuk ke istana. Dia sendiri tidak bisa memberitakan Injil di istana, tetapi lewat pemenjaraannya Injil masuk ke dalam istana. Lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun tidak baik. Kalau kita melakukan pilihan yang benar, kalau kita fokus kepada apa yang baik yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, ya, maka kita tidak pernah tahu apa dan seberapa jauh Tuhan akan memakai apa yang kita lewati untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan saudara, bukan hanya untuk orang lain, saudara pun akan semakin berlimpah dalam kasih kepada Tuhan, karena kita tahu, sama seperti Rasul Paulus yang dipenjara, dia tahu bahwa pemenjaraannya menghasilkan perkara yang baik, bahwa di dalam pemenjaraannya
ada hal-hal yang luar biasa. Saya mendengar cerita dari seorang teman hamba Tuhan yang mengalami ketidakadilan, yang akhirnya juga sempat ditahan. Tetapi di dalam tahanan itu, Injil berkembang. Bapak Ibu Saudara, lewat apa yang dia alami yang sepertinya ketidakadilan, sepertinya Tuhan izinkan membiarkan dia berada di tahanan untuk waktu yang tertentu. Tetapi Injil tidak pernah berhenti. Injil berbuah dan buahnya semakin lebat. Apa yang saya sampaikan di awal tahun 2021 ini bukan saya mengatakan bahwa kita bisa berbuah hanya kalau kita mengalami seperti Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita alami itu ada takaran Tuhan. Dan Tuhan nakar, Tuhan bekerja, dan kalau kita memilih yang benar, maka buah dari kehidupan kita akan begitu berlimpah untuk dinikmati oleh banyak orang, dan kehidupan kita sendiri akan dilimpahi dengan kasih yang semakin dalam kepada Tuhan. Mari kita di awal tahun 2021 menetapkan untuk memilih apa yang kita tahu benar, memilih apa yang kita tahu baik, dan kita mengambil langkah untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dan izinkan Tuhan yang akan memimpin saudara dan melipat gandakan buah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup saudara, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang berkelimpahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berjalan di depan kami dan Engkau memimpin kami. Sewaktu kami memilih apa yang benar, maka Engkau menuntun kami kepada kebaikan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.